Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Coba lihat temannya, ada nggak yang nggak hadir? Ada, Bu. Siapa? Ramadhani, Bu. Kemana dia? Sakit, Bu. Semoga dia lekas sehat ya. Amin. Sebelumnya ada yang tahu nggak? Ada yang pernah melihat tambang batu bara atau mendengar tentang minyak bumi? Pernah, Bu, dengar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sumber daya alam dan manfaatnya. Nah, batu bara dan minyak bumi itu termasuk sumber daya alam. Ada yang tahu nggak sumber daya alam itu apa? Nggak tahu, Bu. Sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam. Nah, jadi sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sumber daya alam hayati dan yang kedua itu sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, kebalikannya yang non hayati itu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Nah, jadi sekarang udah tahu kan apa sumber daya alam itu? Sudah, Bu. Dan sekarang Ibu bagi kelompok ya untuk melihat video, nanti Ibu kasih videonya. Nah, jadi Ibu akan kasih kalian video, akan memperlihatkan kalian video, lalu nanti kalian membuat Ibu kasih tugas untuk membuat ciri-ciri dan manfaat sumber daya alam. Lalu kalian membuat tabel klasifikasi tentang sumber daya alam dan manfaatnya. Lalu nanti kalian menyajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, jadi ibu kasih kalian waktu untuk melihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, Bu Prita di sini. Dan kali ini Bu Prita akan mengajak anak-anak belajar mengenai materi IPS, yaitu adalah sumber daya alam. Nah, dalam video ini anak-anak akan mempelajari mengenai 1. Pengertian sumber daya alam, 2. Jenis sumber daya alam, dan pemanfaatan sumber daya alam. Kita simak satu persatu. Nah, yang pertama kita ketahui dulu ya, apa pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam ini terbagi menjadi 2, yaitu adalah sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abiotik. Bio hidup, abio tidak hidup. Diingat-ingat ya. Bu Prita jelaskan lebih lanjut. Nah, anak-anak, sumber daya alam hayati atau biotik artinya semua kekayaan alam berupa makhluk hidup, baik itu dari tumbuhan maupun dari hewan. Itu termasuk ke dalam SDA hayati atau biotik. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau abiotik artinya semua kekayaan alam berupa benda mati yang diambil manfaatnya seperti cahaya matahari, air, angin, dan lain sebagainya. Itu bedanya ya, kalian ingat-ingat. Oke, sekarang kita beralih ke jenis sumber daya alam. Ada apa saja? Bu Prita jelaskan satu persatu. Jenis sumber daya alam itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, Bu Prita jelaskan dari yang pertama dulu, yaitu SDA yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam ini dapat habis atau punah jika terus-menerus digunakan. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah hasil tambang, seperti minyak bumi, bebatuan berharga seperti berlian, emas, perak, dan lain sebagainya. Karena sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui, maka kita harus menggunakannya secara bijaksana.
Oke, yang selanjutnya ya, kita beralih ke sumber daya alam yang dapat diperbarui. Artinya, sumber daya alam ini tidak dapat habis atau punah jika digunakan. Contohnya, semua jenis tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, tanah, dan juga air. Sumber daya alam ini bisa diolah kembali dan bisa dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus. Jadi, perbedaan sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui adalah terletak pada bisa habis atau punah dan tidak. Jika sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui bisa habis jika kita tidak bijaksana menggunakannya, sebaliknya yang dapat diperbaharui akan terus-menerus ada selama kita bisa mengolahnya dengan baik. Begitu ya anak-anak ya. Baik, sekarang kita beralih ke pemanfaatan sumber daya alam. Anak-anak, Bu Prita jelaskan pemanfaatan sumber daya alam dalam dua kelompok, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, yang pertama, Bu Prita akan menjelaskan pemanfaatan SDA yang dapat diperbaharui. Yaitu yang pertama adalah sebagai bahan makanan. Misalnya, tumbuhan, itu padi, jagung, singkong sebagai sumber karbohidrat, atau palawija dan sayur mayur untuk sumber makanan kita. Untuk hewan, contohnya sapi kita manfaatkan dagingnya, kemudian susunya, atau unggas seperti bebek, ayam kita manfaatkan, kita olah sebagai sumber makanan. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pembangkit listrik. Misalnya anak-anak, cahaya matahari dengan sistem sel surya atau panel surya. Angin, uap, air itu dapat juga dimanfaatkan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Yang berikutnya anak-anak, sebagai bahan untuk kosmetik. Misalnya ya, herbal seperti jahe dan daun sirih itu digunakan sebagai obat. Cangkang binatang laut bisa dijadikan bahan baku kosmetik. Nah, yang terakhir adalah sebagai bahan pembuatan pakaian. Contohnya kapas ya. Kita gunakan sebagai bahan baku pembuatan pakaian yang kita kenakan sehari-hari. Oke, Bu Prita teruskan ya. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama adalah pemanfaatan sebagai bahan bakar minyak bumi. Kita ketahui minyak bumi ini bisa diolah menjadi berbagai macam hal. Menjadi aftur, bahan bakar pesawat, solar, bahan bakar kereta api atau kendaraan besar. Kemudian bensin premium sebagai bahan bakar motor ataupun mobil. Yang kedua sebagai bahan pembuat peralatan. Misalnya besi, tembaga, nikel, logam yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuat peralatan. Baik itu peralatan rumah tangga ataupun bahan baku kendaraan seperti badan pesawat, badan mobil, dan lain sebagainya. Dan pemanfaatan yang terakhir bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sebagai bahan pembuat perhiasan. Misalnya bahan tambang seperti emas, perak, berlian yang dijadikan sebagai bahan utama pembuatan perhiasan yang bernilai harganya. Itu dia anak-anak mengenai pemanfaatan sumber daya alam, baik itu yang dapat diperbaharui maupun yang tidak. Sekarang Bu Prita kasih contoh soal mengenai sumber daya alam. Baca sama-sama dulu yuk. Berikut ini pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang benar adalah A. Aftur, bahan bakar kereta api. B. Solar, bahan bakar motor. C. Aspal, bahan konstruksi jalan. Dan D. Minyak tanah, bahan bakar kendaraan bermotor. Manakah yang benar? Aftur, bahan bakar kereta api, salah. Aftur itu pesawat ya. Solar, bahan bakar motor, salah. Itu untuk kereta api dan kendaraan berat. Aspal, bahan konstruksi jalan, kita simpan dulu. Minyak tanah, bahan bakar kendaraan bermotor, itu juga salah. Maka jawaban yang paling benar adalah C. Aspal sebagai bahan konstruksi jalan. Itu contoh soal terkait sumber daya alam ya. Sebenarnya masih banyak, tapi Bu Prita mungkin lain waktu bisa buatkan contoh-contoh soal yang lainnya.
Baik, Bu Prita, simpulkan ya materi pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari sumber daya alam, yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia. Jenis SDA dibedakan menjadi dua, yaitu SDA yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kemudian manfaatnya yaitu jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Dan yang paling penting adalah ingat anak-anak semua, kita harus menggunakan seluruh sumber daya alam itu secara bijaksana jika kita ingin terus bisa mendapatkan manfaat dari sumber daya alam. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Nana? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Boleh, siapa yang mau menjawabnya? Saya, Bu. Oke, silakan. Yang pertama, ciri-ciri dan manfaat setiap jenis sumber daya alam. Ya. Air, ciri-cirinya cair, jernih, terdapat di sungai, danau, laut. Manfaatnya untuk minum, irigasi pertanian, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang kedua, udara, ciri-cirinya tidak terlihat, dapat dirasakan, dibutuhkan untuk bernapas. Manfaatnya untuk bernapas, menggerakkan turbin atau energi angin, fotosintesis tanaman. Yang ketiga, batu bara, ciri-cirinya warnanya hitam, keras, mudah terbakar. Manfaatnya sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan industri baja. Yang selanjutnya, minyak bumi, ciri-cirinya berbentuk cair, kental, berwarna hitam. Manfaatnya bahan bakar kendaraan, bahan baku industri plastik. Selanjutnya, hutan atau kayu, ciri-cirinya tumbuhan tinggi, batang besar. Manfaatnya bahan bangunan, perabotan rumah, sumber oksigen. Selanjutnya, tanah, ciri-cirinya beragam warna, terdapat di permukaan bumi. Manfaatnya untuk bertani, bahan bangunan, habitat makhluk hidup. Yang terakhir, matahari, ciri-cirinya bersinar terang dan panas. Manfaatnya sumber cahaya dan panas, dan pembangkit listrik tenaga surya. Ya. Dan selanjutnya itu kan Ibu ada memberikan tugas lagi tuh. Bisa dilanjutkan? Selanjutnya, tabel klasifikasi berdasarkan jenis dan manfaat. Yang pertama, jenis sumber daya alamnya air, dapat diperbarui, manfaat utamanya untuk minum, irigasi, energi. Yang kedua, udara, dapat diperbarui, manfaatnya untuk pernapasan, energi angin. Selanjutnya, batu bara, tidak dapat diperbarui, manfaatnya bahan bakar, industri. Selanjutnya, minyak bumi, tidak dapat diperbarui, manfaatnya untuk bahan bakar dan industri. Hutan dapat diperbarui jika dikelola, manfaatnya bahan bangunan, perabot, oksigen. Tanah dapat diperbarui dengan pengelolaan baik, manfaatnya pertanian dan bangunan. Yang terakhir, matahari dapat diperbarui, manfaatnya energi dan fotosintesis. Sudah? Kan terakhir itu Ibu ada kasih untuk membuat tabel kan? Ya, Bu. Nah, sudah siap? Sudah juga, Bu. Ya, boleh dibacakan. Grafik batang jumlah pemanfaatan setiap jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam yang pertama air, jumlah pemanfaatannya ada 5. Ya. Udara ada 4, batu bara ada 3, minyak bumi ada 4, hutan atau kayu ada 3, tanah ada 4, dan matahari ada 2, Bu. Nah, terima kasih kepada Nak Bunga. Bu. Cut deh. Nah, jadi apa hal baru yang kamu pelajari dalam pelajaran kita hari ini? Kita jadi tahu apa itu sumber daya alam dan cara pemanfaatannya, Bu. Nah, sudah tahu kan? Jadi, Ibu kasih tugas ya. Tugasnya itu menulis teks pendek tentang sumber daya alam. Ya, Bu. Sudah mengerti? Minggu depan kita kumpul ya. Ya, Bu. Nah, mungkin kita sudahi saja pelajaran kita hari ini. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Udah kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.